Anda menyaksikan konten Top 5. Saya Alia Fatina, inilah 5 berita paling penting pekan ini. Ringkas dan langsung saja ke intinya. Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru minyak goreng yang mewajibkan produsen memenuhi ketentuan tambahan dalam tata kelola distribusi dan pelaporan. Kebijakan ini diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus menjaga ketersediaan serta stabilitas pasokan minyak goreng di pasar. Pemerintah menerbitkan aturan baru untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 29 Juni 2026. Melalui aturan ini, produsen diwajibkan menyediakan pasokan minyak goreng kemasan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kementerian Perdagangan menyebut kebijakan ini merupakan respons terhadap kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO di pasar global, serta dampak penerapan program biodiesel B50. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Bambang Wisnubroto, mengatakan aturan baru ini bertujuan memastikan minyak goreng kemasan, baik minyak kita, merek premium, maupun merek lainnya, tetap tersedia di pasar. Berdasarkan data per 6 Juli 2026, harga minyak kita tercatat sekitar Rp15.866 per liter, turun tipis dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban penyediaan minyak goreng kemasan dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian sementara kegiatan usaha. Dengan konsumsi minyak goreng nasional yang mencapai sekitar 3,15 juta ton per tahun, pemerintah berharap aturan baru ini mampu menjaga ketersediaan pasokan, menstabilkan harga, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu merek minyak goreng di pasaran. PT KAI menyiapkan investasi sekitar 1 triliun rupiah untuk mentransformasi Stasiun Gambir menjadi kawasan teras Monas yang lebih modern dan terintegrasi. Proyek ini ditargetkan meningkatkan kenyamanan penumpang sekaligus memperkuat konektivitas transportasi di pusat Jakarta. PT Kereta Api Indonesia atau KAI bersiap melakukan transformasi besar terhadap Stasiun Gambir di Jakarta. Perusahaan pelat merah tersebut mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun rupiah untuk merevitalisasi stasiun yang selama puluhan tahun menjadi salah satu gerbang utama transportasi kereta api di ibu kota. Proyek revitalisasi ini ditargetkan selesai pada tahun 2028. Namun, perubahan yang direncanakan bukan sekadar memperbarui bangunan atau fasilitas. KAI ingin menghadirkan konsep baru yang menjadikan Stasiun Gambir sebagai teras Monas. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin, mengatakan revitalisasi dilakukan untuk memberikan pengalaman baru kepada masyarakat saat berada di kawasan stasiun. Menurutnya, selama ini Monumen Nasional merupakan ikon utama Jakarta sekaligus simbol Indonesia. Namun, belum ada ruang publik yang benar-benar dirancang sebagai tempat menikmati pemandangan Monas secara nyaman. Karena itu, Stasiun Gambir akan diorientasikan menjadi titik pandang baru ke arah kawasan Monas. Bobi menggambarkan Monas sebagai panggung Indonesia. Sementara Gambir akan menjadi terasnya. Dengan konsep tersebut, masyarakat yang datang ke stasiun tidak hanya menggunakan layanan kereta api, tetapi juga dapat menikmati suasana kawasan Monas. Konsep revitalisasi ini mengusung pengalaman perjalanan atau in-journey experience. Artinya, perjalanan penumpang dimulai sejak mereka memasuki kawasan stasiun. Untuk mendukung pengalaman tersebut, KAI akan menghadirkan berbagai elemen yang merepresentasikan kekayaan alam Indonesia. Mulai dari lanskap air terjun, sawah terasering, pegunungan, hingga berbagai unsur alam Nusantara lainnya. Seluruh elemen itu dirancang agar penumpang merasakan suasana yang berbeda saat berada di Stasiun Gambir. Dengan konsep tersebut, Gambir diharapkan tidak lagi hanya berfungsi sebagai simpul transportasi. Stasiun ini juga akan menjadi destinasi baru yang dapat dikunjungi masyarakat. Menurut Bobi, orientasi bangunan akan dibuat lebih menghadap ke kawasan Monas. Dengan begitu, pengguna jasa kereta dapat langsung menikmati panorama lingkungan sekitar begitu tiba di stasiun. Ia berharap kehadiran New Gambir nantinya mampu menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan bagi seluruh pengguna transportasi kereta api. Selain meningkatkan kenyamanan, revitalisasi ini juga diharapkan memperkuat citra kawasan Monas sebagai salah satu pusat aktivitas dan destinasi wisata di Jakarta. Investasi sekitar 1 triliun rupiah yang disiapkan KAI menjadi salah satu proyek revitalisasi stasiun terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Melalui proyek ini, perusahaan berharap mampu menghadirkan fasilitas yang lebih modern sekaligus mendukung pengembangan kawasan ibu kota. Apabila berjalan sesuai rencana, wajah baru Stasiun Gambir akan mulai dapat dinikmati masyarakat pada tahun 2028.
Dengan konsep Teras Monas, Stasiun Gambir diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar tempat keberangkatan dan kedatangan kereta. Kawasan ini diharapkan menjadi ruang publik baru yang menghubungkan transportasi, wisata, dan pengalaman menikmati salah satu ikon paling terkenal di Indonesia. Perusahaan yang terafiliasi dengan Kaisang Pangarep tercatat memiliki utang mencapai 2,86 triliun rupiah. Sementara itu, hanya satu pabrik yang masih beroperasi. Kondisi tersebut menjadi sorotan di tengah proses restrukturisasi dan tantangan bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Perusahaan pengolahan udang PT Pancamitra Multiperdana Tbk atau PMMP mengungkap kondisi keuangan terbarunya melalui keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini menjadi perhatian karena salah satu pemegang sahamnya adalah Kaisang Pangarep melalui PT Harapan Bangsa Kita dengan kepemilikan sebesar 7,27%. Dalam dokumen yang disampaikan kepada bursa, PMMP mencatat total outstanding pinjaman bank bersama entitas anak mencapai sekitar 160,13 juta dolar Amerika Serikat. Jika dikonversikan menggunakan kurs Rp17.900 per dolar AS, nilainya mencapai sekitar 2,86 triliun rupiah. Selain utang dalam mata uang dolar, perusahaan juga masih memiliki pinjaman dalam rupiah sekitar 6,33 miliar rupiah. Pinjaman tersebut berasal dari 6 lembaga keuangan. Di antaranya Bank Permata, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Bank SMBC Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Maspion Indonesia, serta Bank Resona Perdania. Utang terbesar berasal dari Bank Permata. Outstanding pinjaman di bank tersebut mencapai 53,12 juta dolar AS ditambah sekitar 5,49 miliar rupiah. Pinjaman itu dijamin dengan sejumlah aset perusahaan, termasuk PMMP 1, PMMP Tarakan, dan PMMP Pulau Maya. Sementara kepada BCA, perusahaan memiliki pinjaman sebesar 40,29 juta dolar AS dan sekitar 834 juta rupiah. Pinjaman tersebut dijamin dengan aset TMM3 dan TMM Tarakan. Selain itu, PMMP juga memiliki utang kepada LPEI sebesar 30,71 juta dolar AS. Kemudian kepada Bank SMBC Indonesia sebesar 22,80 juta dolar AS. Bank Maspion sekitar 7,21 juta dolar AS. Dan Bank Resona Perdania sebesar 5,99 juta dolar AS. Manajemen perusahaan menegaskan bahwa seluruh angka tersebut belum termasuk kewajiban bunga pinjaman. Dalam surat yang ditandatangani Direktur Utama Martinus Susilo, perusahaan juga menjelaskan proses restrukturisasi utang masih berlangsung. Hingga saat ini, baru restrukturisasi kredit dengan Bank Permata yang telah rampung melalui perjanjian kredit pada 22 Desember 2025. Sementara restrukturisasi pinjaman dengan 5 kreditur lainnya masih menunggu keputusan komite masing-masing bank. Tak hanya menghadapi beban utang, perusahaan juga mengakui sedang mengalami kendala modal kerja. Bahkan, kondisi tersebut membuat PMMP kini hanya mengoperasikan satu unit pabrik pengolahan udang yang berada di Situbondo, Jawa Timur. Untuk memenuhi permintaan pasar, perusahaan membeli produk jadi dari perusahaan lain. Pembayarannya dilakukan setelah hasil ekspor diterima. Menurut manajemen, kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan saat ini mencapai sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan bahkan menyebut kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah masalah modal kerja. Meski demikian, PMMP menegaskan tidak memiliki rencana mengubah bidang usaha. Perusahaan juga menyatakan tidak melakukan pemutusan kontrak dengan pemasok maupun pelanggan. Namun, terkait tenaga kerja, perusahaan mengakui telah melakukan pengurangan karyawan akibat penurunan kapasitas produksi. Sejak tahun 2024 hingga sekarang, sebanyak 37 karyawan staf dan 79 pekerja harian telah terkena PHK. Selain itu, terdapat 82 orang staf yang mengundurkan diri. Untuk memperbaiki struktur permodalan, perusahaan berencana melakukan rights issue atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. PMMP juga menyiapkan rencana mengonversi sebagian utang usaha menjadi saham melalui skema Medium Term Notes atau MTN. Di sisi lain, laporan keuangan tahunan 2025 yang telah diaudit hingga kini belum disampaikan kepada bursa. Manajemen menjelaskan proses audit masih berlangsung dan diperkirakan baru selesai pada Agustus 2026. Perusahaan juga menyatakan akan membayar secara bertahap denda akibat keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Meski menghadapi berbagai tantangan, PMMP menegaskan belum terdapat informasi material lain yang dinilai dapat memengaruhi harga saham maupun kelangsungan usaha perseroan. Kondisi ini pun menjadi perhatian pasar karena menunjukkan tantangan yang sedang dihadapi perusahaan dalam menjaga operasional sekaligus menyelesaikan restrukturisasi pembiayaan. Kertas Tipit Corpori memberikan penjelasan terkait foto viral konglomerat Tan Kian yang beredar setelah pemenahanannya.
Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan meminta publik tidak berspekulasi berdasarkan foto yang beredar. Sebuah foto konglomerat Tan Kian duduk diapit anggota kepolisian mendadak viral. Banyak yang mengira ia telah ditahan. Benarkah demikian? Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor menegaskan Tan Kian hingga kini masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka maupun tahanan. Penjelasan itu disampaikan usai beredarnya foto Tan Kian bersama penyidik yang memicu berbagai spekulasi di media sosial. Tan Kian merupakan pendiri Century Properties Group Indonesia yang dikenal mengembangkan sejumlah properti premium, seperti Pacific Place Jakarta, JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Mega Kuningan, hingga The Plaza Office Tower. Namanya mencuat setelah penyidik menggeledah 13 lokasi terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan sejumlah perusahaan, termasuk PLN, Asabri, Krakatau Steel, serta PT CBSKNI. Dalam penyidikan tersebut, polisi telah memeriksa sedikitnya 15 saksi, termasuk Tan Kian. Penyidik juga menyita uang tunai ratusan miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg dari sejumlah lokasi penggeledahan. Meski demikian, Kortas Tipikor menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Tan Kian belum berubah dan proses penyidikan masih terus berlangsung. Kementerian Kesehatan menargetkan aturan baru mengenai kemasan rokok yang resmi terbit pada 26 Juli 2026. Regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengendalian konsumsi rokok melalui perubahan standar kemasan produk tembakau. Kementerian Kesehatan menargetkan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau serta rokok elektronik terbit paling lambat 26 Juli 2026. Saat ini, rancangan aturan tersebut masih berada dalam tahap harmonisasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pembahasan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku industri. Salah satu poin yang masih dibahas adalah rencana standarisasi warna kemasan rokok. Menurut Kemenkes, kebijakan ini bertujuan mengurangi daya tarik produk tembakau, terutama bagi anak-anak dan remaja. Meski demikian, pemerintah memastikan logo dan nama merek tetap dipertahankan, sehingga identitas masing-masing produk tidak akan dihilangkan. Kemenkes juga menegaskan aturan baru tidak akan langsung berlaku setelah diterbitkan. Pemerintah akan memberikan masa penyesuaian hingga 12 bulan agar pelaku usaha memiliki waktu menyesuaikan kemasan produknya. Menanggapi kekhawatiran industri mengenai potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal, Kemenkes menilai persoalan tersebut sudah ada sejak lama dan tidak disebabkan oleh kebijakan standarisasi kemasan. Pemerintah pun terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperkuat pengawasan, termasuk melalui penggunaan pita cukai elektronik dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Kemenkes berharap regulasi ini mampu memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu dia konten Top 5 hari ini. Saya Alia Fatina, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan tetap update bersama kami di Kontan TV. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.